Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini tema yang akan dikedepankan adalah tentang academic reputation. Konsep tersebut paling tidak berangkat dari 3 alasan keberadaan seorang akademisi atau dosen terkait dengan implementasi tugas keilmuan. Pertama, tentang alasan filosofi, yakni dalam hal pengembangan keilmuan, diseminasi, dan aplikasi termasuk inovasi yang akan dihasilkan. Kedua, alasan jejaring dengan kemitraan bersama akademisi atau dosen dalam negeri dan luar negeri. Berikutnya, alasan kemanfaatan, yang mana inovasi tersebut berhasil dimanfaatkan stakeholders untuk berbagai kepentingan. Selanjutnya, alasan keberlanjutan, yang mana mahasiswa dapat menentukan dan memilih perguruan tinggi yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbasis alasan jejaring dengan mitra internasional tersebut, berbagai aktivitas internasional akan semakin terasa dampaknya secara luas dan signifikan apabila mitra internasional tersebut berasal dari top world level, baik kerjasama tersebut berbasis teaching process, research, maupun community development. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana manfaat dan dampak aktivitas pendidikan dalam hal ini teaching process, research, maupun community development tersebut dapat dikatakan bermanfaat dan berdampak luas dan signifikan. Ini karena rekan akademisi atau dosen tersebut selain memiliki karya yang sangat diperlukan masyarakat, juga berasal dari universitas atau perguruan tinggi berasal dari reputable atau high class university. Bagaimana mereka bisa dikategorikan ke dalam reputable university? Disinilah rupanya peran QS World Ranking sebagai lembaga pemeringkatan dunia yang diakui pemerintah untuk menjadi acuan perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan reputasinya di kancah global. Karena banyak perguruan tinggi menilai posisi suatu perguruan tinggi lain dan kepada perguruan tinggi mereka seharusnya berkolaborasi, yakni antara lain mengacu pada posisi suatu perguruan tinggi pada QS ranking tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita, akademisi dan dosen atau peneliti, mengerti dan memahami makna penting keterlibatan perguruan tinggi dalam proses pemeringkatan. Hal ini mengingat dampak, capaian, atau bahkan manfaat yang meaningful dan meluas. Memperhatikan situasi tersebut, saat ini penting kita berbicara tentang cara kerja dari academic reputation. Pembobotan academic reputation adalah 30%. Besarnya persentase tersebut mencerminkan tingginya penilaian atas kualitas akademisi. Di sini QS akan menilai kolaborasi dan jejaring antar perguruan tinggi melalui kemitraan antar dosen atau satu dosen dengan dosen lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang mana kemitraan tersebut berisi berbagai program kegiatan. Salah satunya pelaksanaan mobility programs. Mobility programs tersebut memuat internasionalisasi dosen, misalnya dosen tamu, joint supervisor, staff dan student exchange, joint research, joint supervision, journal editor, maupun reviewer. Di UNER misalnya terdapat program Dekota. Baik, kemudian itu bisa berupa international talk, webinar series, summer program, dan ajang profesor, yang kesemuanya dibingkai dalam inbound dan outbound staff, serta inbound dan outbound student. Untuk mengetahui tingkat kolaborasi dan kemitraan tersebut, survei dilakukan oleh QS terhadap para akademisi atau dosen internasional yang list atau daftar namanya kita submit ke QS. Dalam hal ini Academic Peer List, APL, atau Nomination List. Dari daftar tersebut, lantas QS akan mengedarkan forum online kepada nama-nama mitra tersebut sebagai suatu survei. Survei tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang relevan dengan reputasi perguruan tinggi atau program studi. Dari tahun ke tahun, diharapkan terjadi pertambahan nama-nama yang masuk sebagai daftar
atau list dari akademik peer. Semakin banyak mitra akademik peer list atau APL yang kita punya dan serahkan daftar namanya ke QS, maka semakin besar peluang perguruan tinggi menapak pada jenjang peringkat dan reputasi pada level global. Oleh karena itu, kesediaan dosen mengumpulkan, menyerahkan, dan menerima tanda kesediaan dosen mitra luar negeri tersebut menjadi sangatlah penting. Tanda kesediaan tersebut merupakan bukti bagi dosen dan perguruan tinggi kita tentang adanya respon nyata, langsung, dan positif. Ibu bapak yang kami hormati, selain nomination list, QS juga menyediakan jalur sign up. Jalur sign up ini, akademisi dosen luar negeri yang secara sukarela menyatakan kesanggupannya menjadi voters bagi perguruan tinggi kita. Bagi yang bersangkutan, QS menyediakan consent emails. Perguruan tinggi dapat saja menghubungi siapa saja akademi dosen yang menjadi mitranya untuk mengakses fasilitas sign up. Dalam hal ini mengisi consent email tersebut. Dengan demikian, partisipasi, kesediaan, keterlibatan, dan kontribusi kita sebagai dosen dalam upayanya terus mengembangkan kolaborasi riset dan aktivitas akademik dengan para akademisi dari luar negeri pada gilirannya akan mensukseskan posisi dan reputasi perguruan tinggi kita sebagai reputable dan world class university. Demikian yang bisa kami sampaikan secara singkat mengenai academic reputation. Semoga bermanfaat. Salam sehat, sukses, dan tetap semangat. PVB 1, Uner hebat. Mari bersinergi dengan hati.